Ledakan adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di dalam maupun luar kawasan hutan yang dapat terjadi karena ulah manusia ataupun faktor alam seperti kemarau yang berkepanjangan atau tajuk pohon yang tersambar petir. Sejarah kasus kebakaran hutan di Indonesia. Karhutla tercatat telah terjadi di Indonesia sejak tahun 1877. Wilayah Kalimantan dan Sumatera merupakan sumber utama karhutla di Indonesia. Ketika itu, pendataan terhadap penyebab, sebaran, maupun prediksi kerugian karhutla belum diketahui pasti. Selanjutnya, kebakaran hutan tahun 1982 sampai 1983 merupakan kebakaran hutan pertama terbesar akibat kemarau panjang yang menjadi pemicu kebakaran besar di Kalimantan Timur yang menghanguskan 3,2 juta hektar lahan dengan kerugian mencapai lebih dari 6 triliun rupiah. Kebakaran hutan tahun 1997 sampai 1998 menjadi bencana lingkungan paling buruk sepanjang abad karena membakar hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan tahun 2002 sampai 2009. Terjadi kebakaran baik di areal milik perusahaan perkebunan, konsesi hutan, dan milik masyarakat yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran hutan tahun 2010 sampai 2015. Kebakaran hutan dan lahan dengan skala besar periode ini terjadi pada tahun 2015 yang menyebabkan bencana asap hingga mencapai Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Selanjutnya, kebakaran hutan tahun 2016 sampai sekarang. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Akan tetapi, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh akibat ulah manusia. Faktor alam yaitu kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada musim kemarau, di mana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Pada peristiwa ini menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di mana kerawanan kebakaran akan semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah atau ground fire dan kebakaran permukaan atau surface fire. Dua tipe kebakaran tersebut merusak semak belukar dan tumbuhan bawah hingga bahan organik yang berada di bawah lapisan serasa. Selain itu, faktor alam yang juga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yaitu adanya sambaran petir yang dapat menyebabkan kebakaran tajuk atau crown fire, di mana kebakaran ini merusak tajuk pohon. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Faktor kegiatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain yaitu adanya kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api unggun tersebut tidak dipadamkan. Adanya kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas bakar yang tidak terkontrol, pembakaran secara disengaja untuk mendapatkan lapangan penggemalan atau tempat berburu, membuang puntung rokok yang menyala secara sembarangan, dan penggunaan peralatan atau mesin yang menyebabkan timbulnya api juga merupakan faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan. Secara sederhana, susunan kimiawi dalam proses kebakaran dapat digambarkan dengan istilah segitiga api atau fire triangle. Teori segitiga api ini menjelaskan bahwa untuk dapat berlangsungnya proses nyala api diperlukan 3 unsur pokok, yaitu bahan bakar atau fuel, yang kedua oksigen yang cukup dari udara atau dari bahan oksidator, dan yang ketiga ada panas yang cukup. Berdasarkan teori segitiga api tersebut, maka apabila ketiga unsur di atas bertemu akan terjadi api. Namun, apabila salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak berada pada keseimbangan yang cukup, maka api tidak akan terjadi.
Prinsip segitiga api ini dipakai sebagai dasar untuk mencegah kebakaran atau mencegah agar api tidak terjadi. Jenis-jenis terjadinya karhutlah. Yang pertama ada hutan terbakar hebat, yaitu penuh dengan pohon jenis pionir seperti molutus, liana, belukar, rotan, dan lain-lain. Terdapat padang ilalang pada kawasan sedikit maupun luas, hanya ada sedikit pohon komersial, tidak ada atau sedikit sama sekali permukaan alam pohon jenis komersial, dan juga banyak pohon mati berdiri. Kedua ada hutan terbakar sedang, yaitu dipenuhi pohon pionir seperti kawasan terbakar berat dan juga banyak pohon mati. Tidak ada padang ilalang di dalamnya, lebih banyak terdapat pohon jenis komersial. Ketiga, hutan terbakar ringan, yaitu banyak pohon pionir seperti hutan terbakar berat, yaitu rotan, bertambah banyak pohon jenis komersial dan banyak permukaan alam pohon jenis komersial. Hanya sedikit pohon mati, terdapat 4-6 pohon per induk per hektar. Masih tidak ada lapisan tajuk atasnya. Keempat ada hutan tidak terbakar, yaitu tidak ada pohon mati karena terbakar, lapisan tajuk atas yang nyata dan hanya sedikit tumbuhan bawah. Terdapat hanya sedikit pohon jenis pionir, masih banyak perambat dan rotan. 395 pohon besar jenis komersial, terdapat banyak permukaan alam. Yang terakhir ada belukar bekas lading, yaitu ada sisa jerami padi, ada padang ilalang, terdapat 1-2 pohon hidup atau mati, kadang-kadang terdapat sebidang kecil tegakan hutan. Dampak karhutlah. Terdapat banyak dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan. Di antaranya adalah 1. Dampak karhutlah terhadap flora dan fauna. Dua, dampak karhutlah terhadap manusia. Tiga, dampak karhutlah terhadap lingkungan. Dan 4, dampak karhutlah terhadap ekonomi.